untuk mengungkap yang belum diungkap dengan segera, walaupun itu akan berakhir di mulai 1 Januari 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi jangan tunggu hari terakhir gitu. Welcome back to Pajak Kalbar Channel. Di episode ke-6 podcast CCPK Cakep-Cakep Pajak Kalbar. Cakep yang cakep-cakep, yang cakep kuy, cakep-cakep. Berada di posisi netral antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak berkontribusi besar dalam mendongkrak kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak. Tetapi sayangnya kondisi pajak yang terdaftar itu sangat minim. Saya selaku host di episode 6 CCPK, Elvira Diandra dari Tech Center Politeknik Negeri Pontianak. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Arief Sapta Wendrianto, Sarjana Hukum. Bapak Arief ini merupakan Ketua AKP 2I Pengurus Daerah Kalimantan Barat yang dilantik pada 23 Agustus 2016. Saya akan membacakan juga pengalaman kerja dari beliau yang merupakan Ketua AKP 2I Pengurus Daerah Kalimantan Barat periode 1 dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dan juga periode 2 2020 sampai dengan sekarang. Nah, first of all, gimana Pak kabarnya hari ini Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan host yang hari ini mendampingi saya juga sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Jadi gimana kesan Bapak bisa hadir di podcast CCPK episode 6 kali ini? Ya, kita merasa satu kebanggaan kita diberi kesempatan oleh Bapak Kakanwil DCP Kalimantan Barat. Kesempatan ini ya saya sangat apresiasi kepada Bapak Kakanwil. Mudah-mudahan melalui event podcast ini ada yang bisa kita sampaikan ke kawan pajak. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya kan tadi sudah membacakan CV Bapak bahwa Bapak ini adalah selaku ketua dari pengurus daerah AKP 2I. Bapak bisa jelaskan apa itu AKP 2I dan sejarah singkatnya Bapak? Boleh, terima kasih. AKP 2I ini adalah singkatan dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Lahirnya AKP 2I ini berkat PMK 111 2014. Lahirnya PMK 111 ini mengkehendaki organisasi selain yang sudah ada, memungkinkan ada asosiasi lain yang ada di Indonesia. Jadi tidak dimonopoli oleh satu organisasi saja. Melihat dan meninjau bahwa di Jepang ada asosiasi konsultan pajak publik Jepang, penerimaan negaranya 7% berdasarkan asosiasi. Sehingga terinspirasi dari situ, jadi kita mengambil kata asosiasi konsultan publik karena di wilayah Indonesia jadi Indonesia kan. Kalau Jepang itu ada J-nya Jepang. Nah, dengan adanya AKP 2I, jadi dengan waktu itu adalah Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan itu Profesor Dr. Mas Diatmo memanggil Pak Suherman Saleh pada saat itu kan, untuk segera membentuk organisasi dengan apa yang dituangkan di dalam PMK 111. Kalau tidak dituangkan atau tidak dibentuk segera asosiasi besar PMK 111, berarti PMK ini dibuat ibaratkan tuh hidup tapi langsung mati. Nah, oleh sebab itu
apa yang dikehendaki oleh Wakil Menteri pada saat itu. Jadi Pak Suherman Saleh mengakomodir. Jadi pada saat di bulan Juni 2014 Pak Suherman Saleh menghadap, dan pada Januari 2015 payung hukum berdirinya organisasi kita sudah terbentuk dan didaftarkan di bulan Maret. Di Indonesia pada saat itu adalah ada yang pertama adalah IKPI, kedua adalah AKP2I. Kita didaftarkan di Menteri Keuangan, tanggalnya sama, hanya beda jam aja. Jadi itulah sejarahnya berdirinya AKP2I di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali ya Pak sejarah berdirinya. Jadi AKP2I itu kan berkecimpung di dunia konsultan pajak ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak sendiri apa sih ya Pak konsultan pajak itu, dan apa ya hubungannya dengan Direktorat Jenderal Pajak? Ya, makasih. Jadi konsultan pajak ini profesinya adalah jadi konsultan. Konsultan ini adalah memberikan advice kepada kawan-kawan pajak yang membutuhkan. Memang selama ini pengusaha lebih berkecimpung ke bidang usahanya, sehingga untuk memfokus masalah perpajakan ini mungkin kurang adanya waktu. Peran konsultan pajak inilah untuk menjembatani kawan-kawan pajak ini untuk mendampingi atau dipertemukan dengan Fiskus, supaya apa yang dikemukakan oleh Fiskus, kawan pajak melalui konsultan pajak dapat kita menjelaskan, sehingga terjadilah komunikasi yang baik, kan? Kawan pajak juga bersedia untuk apa yang dihimbau itu sudah sesuai, kan? Kita juga sebagai konsultan pajak berdiri di tengah-tengah, jadi mendampingin, kan, apa yang sudah diterapkan dan sesuai dengan aturan. Ya, mari kawan pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Baik, begitu ya. Berarti setiap tahun sampai dengan bulan April ini momen pelaporan SPT tahunan selalu dijumpai wajib pajak Pak. Apa tanggapan Bapak terkait SPT tahunan dan apa saja kesibukan konsultan pajak di momen tersebut Pak? Kalau setiap tahun memang kita menghadapi pekerjaan yang menumpuk, kan? Kadang-kadang wajib pajak ini menyampaikan sesuatu kurang lengkap, jadi kita minta melengkapi. Kadang keterbatasan waktu, kadang-kadang ya sampai berlarut-larut. Jadi kita maunya sebagai konsultan pajak memberikan informasi ke kawan-kawan pajak, jadi melengkapi dokumen-dokumen yang ada, yang lengkap, sehingga kita tuangkan dalam, membantu menuangkan ke dalam SPT. Jadi satu kali kerja dan dengan informasi yang sudah jelas dan tepat. Baik, berarti dari segala masalah yang Bapak jumpai selaku konsultan pajak, Bapak menghimbau bahwa wajib pajak itu harus melengkapi segala dokumennya dengan lengkap, dokumen ya Pak? Yang benar, jadi sehingga kita tuangkan di dalam SPT tahunan ini juga sudah benar. Jadi sehingga wajib pajak juga tidak kerepotan ya Pak? Berepotan. Ya. Itulah harapan kita bersama. Jadi melaporkan yang benar, tepat waktu gitu. Nah, dengar tuh kawan-kawan pajak himbauan dari Bapak. Baik Pak. Bapak kan ada melihat nih di depan area kantor wilayah DJP Kalimantan Barat terdapat umbul-umbul program pengungkapan sukarela. Saat masuk lobi juga terdapat X-banner dan terdapat ruangan helpdesk program pengungkapan sukarela. Bapak, apa itu program pengungkapan sukarela? Sebenarnya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah kita
setelah tahun 2015 diberi kesempatan untuk pengampunan pajak, kami istilahnya tax amnesty. Ini adalah kesempatan terakhir pemerintah memberikan satu kebijaksanaan dan kesempatan di era transparansi ini. Jadi untuk mengungkap harta yang belum diungkap, yang 2015 ke bawah, yang belum diungkap oleh perseorangan, badan hukum. Kalau yang untuk 2016 sampai 2020 adalah untuk perseorangan. Nah, kita mengharapkan wajib pajak dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk mengungkap yang belum diungkap dengan segera, walaupun itu akan berakhir di mulai 1 Januari 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022. Jadi jangan tunggu hari terakhir gitu. Kira-kira demikian. Jadi Bapak menghimbau ya Pak, harus cepat melakukannya. Jangan menunggu hari terakhir. Ya, mengungkap. Kesempatan ini saya rasa untuk yang berikutnya sudah tidak ada. Gunakan kesempatan yang ada inilah, kan. Jadi harapan saya kawan-kawan pajak ini bisa segera action. Kalau memang ada yang tidak jelas, bisa datang ke kantor kita untuk konsultasi. Kita siap. Action ya Pak, benar sekali Pak. Jadi 2022 ini kan masih ini Pak ya, masih pandemi ya Pak, COVID-19. Jadi saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakatnya melalui vaksinasi ya Pak. Dan meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan adanya pemberian insentif pajak sehingga ekonomi bisa kembali tumbuh Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak sendiri mengenai prospek ekonomi ini secara umum di Kalimantan Barat di tahun 2022 ini? Kalau melihat situasi sekarang di 2022 dengan harapan kondisi pandemi ini bisa cepat berlalu. Mungkin juga barusan dapat informasi ada varian baru Omicron itu. Ya, betul. Jadi ya kita mengharapkan masyarakat ini betul-betul bisa menjaga, kan, bisa betul-betul protect dirinya terhadap serangan virus yang baru ini, dengan harapan dengan sehat, aktivitas juga bisa lancar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat maju. Karena kita 2021 walau situasi pandemi ini bergejolak, namun penerimaan negara khususnya Kalimantan Barat sudah mencapai 100%. Itu yang sangat luar biasa, kan? Dengan semua yang masyarakat, saya rasa udah hampir 70% kalau tidak salah sudah divaksin. Mudah-mudahan semua sehat, jadi ekonomi kita bisa bangkit kembali. Baik, berarti vaksinasi ini sangat mendongkrak ya Pak, ya, ekonomi kita di tahun 2022 ini. Iya, harapan kita gitu ya. Baik, sangat jelas sekali pendapat dan materi dari Bapak mengenai sharing session kita di episode 6 ini. Jadi cukup sudah podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Arif untuk waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu dengan baik sekali hari ini. Terima kasih juga kawan-kawan pajak dan pemirsa yang sudah menonton podcast CCPK episode 6 kali ini. Jangan lupa untuk follow medsosnya Pajak Kalbar di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan juga jangan lupa follow akun Tax Center Polnep, yaitu @taxcenterpolnep di Instagram. Terima kasih.